Bidadari chapter 176 Feeling Guilty. Sedang apa kau bicara dengannya? Brigita dari tadi bicara terus, dan sepertinya dia memang tidak menyadari kalau ada seseorang di sana yang lebih dulu bicara dengan Reiko. Matanya mengarah pada Aida dengan tatapan yang tak bersahabat. Dia baru belanja, aku cuma cek belanjaannya aja, ucap Reiko sambil memberikan sebuah senyum tipis dan kecupan di dahi Brigita untuk membuatnya kembali fokus pada Reiko. Apa dia belanja berlebihan? Bukan. Bagaimana perjalananmu, Bi? Ayo. Seakan tak mau membahas itu dan berlama-lama di dapur, Reiko sudah menggandeng tangan Brigita menjauh dari dapur. Tentu dengan pandangan mata Reiko sudah tidak mengarah lagi pada Aida yang masih berdiri terpaku saat pria itu membalikkan badan. Pria itu sudah membelakanginya sambil satu tangannya merangkul Brigita. Oh, pembukaan itu berjalan lancar, tapi itu gak penting. Bagaimana dengan dirimu? Duh, mukamu terluka di tulang pipi kirimu loh sayang. Bahkan Brigita tak ada mood untuk membahas berlebihan tentang dirinya. Padahal dia biasanya selalu suka membahas tentang kegiatan dirinya sendiri. Aku gak apa-apa, paling sedikit paralyzed karena kelelahan. Gak tidur semalaman. Yeps, aku butuh istirahat sebentar, Bi. Dan suara itu masih terdengar di telinga Aida meski dia tidak bisa melihat kedua orang itu karena mereka sudah meninggalkan dapur. Ya iyalah, kamu istirahat aja dulu. Kalau perlu kita panggil dokter untuk cek kondisimu. Aku gak apa-apa, gak usah panggil siapa-siapa. Dan hati-hati naik tangganya. Sini, biar aku pegang tanganmu. Hei, jangan berlebihan. Aku gak akan jatuh, Bi. Tetap aja, aku khawatir sekali padamu. Ya ampun, kenapa bisa sampai begini sih sayang? Protes Brigita yang membuat perih hati seseorang. Shh, sudah. Kau gak apa-apa, naik ke punggungku sini. Mau ku membawamu ke kamar. Hush, kamu kecapean begini. Pucat juga, kamu belum makan kah? Suara sudah terdengar sayup dan sulit didengar lagi oleh Aida. Dia kenapa? Tadi malam ada apa? Makin merasa bersalah dalam hati Aida di saat dia menundukkan kepalanya menatap ke arah tangannya sendiri yang masih memegang kantong belanja. Kenapa dengan diriku? Aida mengedipkan matanya saat kepalanya masih mengarah menunduk, mencoba menahan air matanya. Apa aku salah? Tadi bicara dengannya begitu. Kau kenapa tidak bisa memperhatikan bajunya dulu dan tidak bisa memperhatikan luka di wajahnya tadi si Aida? Ada penyesalan. Aida merutuki dirinya sendiri dan sungguh dia tidak menyangka kalau dirinya bisa seteledor dan sebuta itu tak memperhatikan Reiko dulu. Kenapa tak mau mendengarnya bicara? Sesak hati Aida dengan kedua tangannya mencengkram tas belanjaan begitu erat untuk meluapkan rasa hatinya. Aida masih berdiri di dapur di tempatnya tadi bicara dengan Reiko tanpa mengatakan apapun lagi. Tadi dia datang padaku baik-baik. Dia tersenyum saat membawakan belanjaan dan memang dia terlihat khawatir padaku. Tapi kenapa aku gak bisa melihat itu? Dia juga berusaha menjelaskan sesuatu pada aku dan aku kenapa aku marah dan kesal padanya sampai seperti ingin melabrak suamiku yang selingkuh. Aida membalikkan badannya mencoba menaruh tas belanjaan di working table. Pikirannya masih terhanyut tapi dirinya berusaha untuk mengurus belanjaannya tadi. Dia tak seharusnya aku perlakukan begitu. Apalagi dia bukan suamiku. Kenapa aku mengomel seperti istri yang sedang marah? Satu sisi Aida merasa bersalah
dalam sekali di hatinya. Namun di sisi lain, yang aku lakukan itu benar. Kurasa aku hanya mengingatkan dia tentang hubungan kami, kalau dia tidak perlu lagi merasa bersalah dengan tidak ada di sisiku. Aku bukan siapa-siapa dirinya. Ya, walaupun aku mungkin bicara kasar padanya, dan mungkin aku bicara tak di waktu yang tepat. Pikiran terakhirnya ini yang membuat Aida terenyuh. Aku seharusnya bicara baik-baik dan menunggu dia bicara dulu. Apa yang kuperbuat? Aida mencoba mengambil sisi positifnya. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri, tapi justru yang muncul gambaran rasa bersalahnya. Di lift kemarin, aku juga menumpahkan semua seperti hari ini dengan memanggilnya Pak, dan membuatnya dianggap sebagai pria hidung belang. Belum lagi dia menyuruhku menunggu di mobil dengan jendela tertutup. Aku buat ulah juga di villa itu, dan sekarang aku menyemprotnya, padahal selama beberapa hari kemarin dia sangat baik padaku. Tak tenang, rasa bersalah berhasil menguasai Aida dan membuatnya terasa berat di hati. Wajahnya, apalagi bayangan satu bagian lebam di tulang pipi Reiko masih mengganggunya. Apa ada yang urgent sampai dia terpaksa pergi tanpa memberitahukanku tadi malam karena tak sengaja dia lupa? Dom, perasaan dan hati Aida. Meski tangannya bergerak merapikan bahan-bahan belanjaan itu, tapi rasa sesak dan rasa bersalah itu bagai menghantuinya. Tak tenang dirinya. Mungkin aku akan coba minta maaf padanya nanti saja, kalau pagi-pagi dia mengambil makanannya. Bahkan kini saat dirinya sudah masuk ke dalam kamar, Aida tidak bisa melupakannya. Perutku mulas. Keluh hati Aida yang sudah meringis juga malam itu tak bisa tidur. Dia makan capcay dengan cabai tak beraturan. Jelas saja rasanya mulas dan sakit. Tuhan, apa ini hukuman untukku? Perasaanku tak enak, tambah lagi mulas ini menyiksaku. Aduh, sampai jam 12 malam lewat, perut Aida memang terasa nyeri dan sakit. Bahkan dia terlelap dalam posisi meringkuk menahan sakit perut. Pusing kepalaku, merentek juga. Hingga di jam 3 pagi, saat bangun bukan fresh, malah kelelahan yang didapatkannya. Dan kenapa bangun tidur aku masih kepikiran wajahnya yang terluka. Aku makin gila memandangi pintu terus. Apa aku masih berpikir dia akan masuk ke kamar ini? Sentak Aida pada dirinya sendiri sambil geleng-geleng kepala. Mending mandi dan sholat dulu. Aku sudah bersih kan? Pengap rasa di hati Aida. Sudah tubuhnya baru sembuh diare. Pikiran itu masih mengganggunya. Maka dia berusaha menyibukkannya pagi itu. Tapi tetap hatiku tak bisa berbohong, karena air mata ini tidak pernah hilang juga. Terus saja aku kepikiran tentang dirinya, dan aku makin gila dengan rasa bersalah ini. Aida keluar dari dalam kamarnya untuk menyiapkan sarapan pagi dengan perasaan tak enak. Stay cool, aku akan buat makanan untuknya, dan aku akan menunggunya datang. Aku harus minta maaf, pikir Aida yang mencoba bersabar sambil dia mengeluarkan bahan-bahan makanannya itu dan mulai mengolahnya. Aida berusaha fokus supaya rasa masakannya tidak berubah. Mungkin dengan menyiapkan sarapan pagi yang lebih baik sebagai tanda minta maaf, pikir Aida saat dirinya sendiri pun merasa sangat bodoh. Ini semua karena aku memang bersalah, dan seharusnya aku mendengarkannya dulu. Tapi aku tidak mau punya rasa padanya. Aku hanya ingin minta maaf saja, karena aku mungkin tidak memperhatikan luka-luka di tubuhnya dan kelelahannya. Aku hanya ingin membuat perasaanku jadi tidak lagi begini, pikir Aida dengan hati yang guilty saat matanya masih memandang ke arah makanannya.
beberapa saat hingga Aida tersadar sesuatu. Sudah jam 6. Mata Aida mengarah ke jam dinding dengan rasa perih di hatinya. Ini sudah jam 6 pagi, tapi kenapa dia belum turun? Bukannya biasa dia turun jam 5?